Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Wina Ritmasari, bersama teman saya, Wina Nuraini, Aprila Wanda Paradita, dan Ayu Herlina. Kami akan menyampaikan mengenai materi ragam bahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. Aktifkan lonceng. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Menurut Bachmann, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu baku dan tidak baku. Ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa tulisan dan ragam bahasa lisan. Fungsi ragam bahasa. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Dan yang kedua, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Adapun fungsi sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan. Saya akan menjelaskan macam-macam dan ciri ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarananya, bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan dan tulisan. A. Ragam lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri dari ragam lisan adalah 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. D. Ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan standar. Selain digolongkan dari media, terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan yang pertama, topik yang sedang dibahas. Yang kedua, hubungan antar pembicara. Yang ketiga, medium yang digunakan. Yang keempat, lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. Untuk selanjutnya yaitu ciri yang membedakan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar, antara lain yaitu 1. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, imbuhan. Yang ketiga, penggunaan kata sambung atau konjungsi, dan penggunaan fungsi yang lengkap. Yang ketiga yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaraannya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Ragam dialek, 2. Ragam terpelajar, 3. Ragam resmi, dan yang keempat, ragam tak resmi.
Dan selanjutnya untuk poin 4 yaitu ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud adalah hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah yang memiliki beberapa karakteristik, seperti bahasa Indonesia ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan, dan yang terakhir adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alinea. Saya, Aprilawanda Paradita, selanjutnya akan memaparkan materi tentang contoh ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam baku merupakan ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian warga masyarakat pemakainya sebagai kerangka rujukan norma bahasa penggunaannya. Kata baku sebenarnya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Konteks penggunaannya yaitu dalam kalimat resmi, baik itu berupa lisan maupun tulisan dengan pengungkapan gagasan yang tepat. Nah, adapun ciri-ciri dari bahasa baku, yang pertama ada komunikasi resmi yang biasanya digunakan dalam surat menyurat resmi, surat menyurat kedinasan, perundang-undangan, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, ataupun penamaan dan peristilahan resmi. Nah, untuk yang kedua ada wacana teknis seperti dalam laporan resmi, karya ilmiah, ataupun buku pelajaran. Yang ketiga ada pembicaraan di depan umum, contohnya seperti ceramah, pidato, kuliah. Yang keempat ada pembicaraan kepada orang yang terhormat. Nah, sedangkan untuk kata tidak baku yaitu kebalikan dari kata baku. Suatu kata bisa diklasifikasikan tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Biasanya hal ini muncul dalam bahasa percakapan sehari-hari, bahasa tutur. Nah, untuk bahasa tidak baku yaitu tidak ada ciri-cirinya karena digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa seenaknya. Selanjutnya, contoh bahasa baku yaitu ada cantik sekali, lurus saja, masih kacau, uang, tidak mudah, diikat dengan kawat, bagaimana kabarnya? Selain contoh yang saya sebutkan, masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, kemudian untuk contoh bahasa tidak baku yaitu ada cantik banget, lempeng saja, masih sembratu, duit, enggak gampang, diikat sama kawat, dan yang terakhir ada gimana kabarnya. Nah, selanjutnya ada bahasa jurnalistik, yaitu gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa atau language of massa. Language of massa communication. Disebut juga newspaper language, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi media massa, baik komunikasi lisan atau tutur, di media elektronik, contohnya seperti radio atau TV, maupun komunikasi tertulis, contohnya di media cetak dan online, dengan menggunakan ciri khas yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir ada bahasa ilmiah, yaitu bahasa yang sering digunakan dalam penelitian. Selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan.
dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, istilah, dan tata bahasa. Seperti yang ditulis di buku Tata Bahasa, buku Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Depdiknas tahun 1988, pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar atau betul. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kelompok kami, umumnya bagi teman-teman. Nah, teman-teman, mohon maaf ya jika penyampaian materi ini kurang jelas atau teman-teman ingin menambahkan, boleh ya teman-teman, bisa melalui kolom komentar. Cukup sekian mungkin dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.